Selamat sore teman-teman. Halo Cik Glory. Selamat sore teman-teman. Gimana kabarnya? Halo Cik Nat, Sharon, Devi, halo. Halo Cik Fanny. Halo Koken. Halo Ko Tristan. Halo Tante Lisa. Halo, sore. Sore. Apa kabar semua teman-teman? Udah pada join ya? Sehat, Van? Sehat-sehat aja, Sehatan Van. Valentine ngapain, Van, hari ini, Van? di rumah sehatan. Di rumah saja ya, sama Van. Udah agak banjir ya Tan? Kenapa? Udah nggak banjir. Udah enggak sampai dari pagi sampai sore nih. Pulang ke rumah bersih-bersih, beberes rumah biar segera bisa ditempatin lagi. Tempatmu aman ya? Aman Tan. Aman Halo sentosa. Kevin. Teman-teman kita banyak yang kena banjir nggak ya? Kayak kemarin si Marcel ya. Marcel apa kabar? Marcel udah join belum nih Marcel? Udah ditepatin Belum. lagi ya Marcel ya? Heeh. Semangat Kak Glory ya, semangat. Selalu semangat kok. Buat yang teman-teman kemarin kena banjir, sabar ya. Semua pasti ada hikmahnya. Nanti segala sesuatu yang udah lama-lama yang hilang, yang terbuang, nanti Tuhan kasih ganti berkat yang baru. Percaya nggak sih? Tante percaya sih. Oh bagus, udah kelihatan kayak rumah lagi ya. Sip lah, tempat saya belum bisa ditempatin. Kasurnya masih ngungsi, kasurnya belum bisa dipakai. Syukur-syukur udah bisa ditempatin lagi. Tempatnya siapa? Gebi. Gebi kena nggak sih Gebi? Gebi Ken-Ken. Banjir nggak Gebi Ken-Ken? Itu buat teman-teman yang butuh didoakan nanti ya, selesai selesai nanti sharing nanti bisa didoakan sama-sama. Apapun yang kalian butuh didoakan, ketik di bawah ini tuh ada add comment ya. Terus di bawah ini ya. Wah bagus Ken sama GB rumahnya aman ya. Tinggi sih ya. Kayaknya kalau tinggal di Semarang mesti ini ya, butuh 2 lantai kali ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah join. Selamat sore ini walaupun eh, cuaca masih belum mendukung, tetap selalu semangat dan sehat-sehat semua ya. Jaga kesehatan yang baik, istirahat yang cukup, minum vitamin. Jangan suka begadang-begadang tuh bagi yang
anak-anak muda ya. Juga kesehatan ini cuacanya masih terus hujan terus nggak menentu ini ya. Fani, kalau mau dimulai boleh Fani. Iya, teman-teman sebelum kita mulai ibadah, mari kita doa bareng-bareng. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadahmu. Tuhan berkati agar ibadah hari ini diberi kelancaran, dan Tuhan berkati juga Tante Lisa yang akan firman. Tuhan berkati Tante Lisa agar bisa menyampaikan apa yang ingin disampaikan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bagaikan bencana, siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu, bentuklah turun kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bencana, siap dibentuk, demikian hidupku
bersyukur lapang, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sekarang kita mau dengerin sharing dari Tante Lisa. Nah, silahkan Tante yang mau sharing. Oke, thank you Fanny. Sebelum saya mau sampaikan sharing saksian, saya dapat satu lagu yang sangat memberkati saya. Kita mau dengar sama-sama dulu ya. Dengar ya? Dengar nggak? Dengar nggak ya? Dengar ya? Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu dan pertolongan-Mu Tuhan yang selalu baru setiap pagi, baru setiap hari Tuhan. Kasih-Mu nggak pernah berkesudahan dalam hidup setiap kami Tuhan. Bersyukur kalau kami punya Allah seperti-Mu Tuhan, Allah yang selalu peduli, Allah yang selalu mengasihi kami dengan kasih yang besar, dan bahkan kami nggak bisa membalas kasih-Mu itu Tuhan. Kami hanya bisa melakukan apa yang bisa kami lakukan untuk menyenangkan-Mu Tuhan. Dan kalau sore hari ini hamba-Mu mau bersaksi Tuhan tentang kebaikan-Mu Tuhan, tentang kasih-Mu yang sudah Kau buat dalam hidup kami, biar itu boleh menyukakan hati-Mu Tuhan, dan biar nama-Mu saja yang ditinggikan dari apa yang akan kami saksikan Tuhan sore hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan waktu ini dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan yang ambil alih, Tuhan yang
menjamah setiap kami supaya setiap kami pun dimanapun kami ada, kami juga boleh merasakan kebaikan dan kasih Tuhan di dalam segala keadaan kami, di dalam setiap situasi yang kami boleh hadapi Tuhan. Karena kami percaya kami tidak pernah sendirian, karena kami tahu bahwa Tuhan selalu berjalan bersama kami, menyertai kami kapanpun juga Tuhan. Terima kasih Bapak, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Sore hari ini Valentine's ya. Hari Valentine juga buat teman-teman yang rayain. Di sore ini saya mau sharing tentang kasih Tuhan yang boleh kami sekeluarga alami ya. Jadi sore hari ini saya ambil tema Love is Action atau ekspresikan kasihmu. Kita buka dulu dari Galatia 6 ayat 2. Kalau Fani ada kitab boleh dibuka juga. Teman-teman kalau ada kitab boleh dibuka juga ya. Saya bacain ya dari Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ya itu. Yang kemudian saya juga akan bacakan dari 1 Yohanes 3 ayat 17 sampai 18. Kak Glory tadi Galatia 6 ayat 2 Kak Glory. Yang berikutnya 1 Yohanes 3 ayat 17 sampai 18. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap ada di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jadi kemarin kita semua tahu ya, hari Sabtu kemarin tanggal 6 Februari, tiba-tiba ada tamu tak diundang gitu ya. Banjir yang selama ini kita mungkin nggak pernah duga. Ya, kemarin tuh masih tidur tuh ya, masih jam 5:30 pagi. Itu tiba-tiba saya dibangunin karena dikasih tahu kalau udah banjir masuk rumah gitu kan. Saya pikir cuman cetek gitu kan, cuman paling semata kaki karena waktu pertama kali bangun cuma semata kaki. Tapi begitu mau bersih-bersih, mau ngeluarin airnya keluar, itu air datang dari kamar mandi, datang dari belakang juga. Jadi udah nggak mungkin bisa diberesin. Dan itu air cepet banget naik gitu ya. Jadi udah masih ngantuk gitu, belum on banget, belum sempat ngapa-ngapain, udah kita tuh kayak gimana caranya supaya menyelamatkan barang-barang berharga tentunya yang pertama kali ya, surat-surat segala macam gitu, tempat yang aman. Nah, itu kayak lomba-lomba sama air, cepet banget gitu kan naiknya kan. Sampai kemarin terakhir itu masuk rumah saya itu sampai sepinggang saya, itu dahsyat banget. Jadi hampir banyak yang kena, banyak yang ambruk gitu karena mungkin nggak kuat nahan gitu kan. Nah itu terus waktu itu kayak bingung aja ini mesti ngapain gitu kan, mesti ngapain. Jadi kita semua kayak karena listrik kan udah dimatiin juga dari pusat gitu kan, takutnya ada konslet segala macam gitu. Terus kita semua tuh di depan rumah gitu kayak nungguin ini mau ngapain nggak tahu, mau bingung gitu kan. Kalau di dalam rumah terus juga nggak mungkin nggak bisa ditempatin, kasur semua udah basah semua. Terus kalau misalkan mau ngungsi kemana juga nggak tahu gitu kan. Terus kayak ada feeling nanti masuk ke dalam rumah kayak persiapan gitu, ganti baju siapa tahu nanti gimana gitu. Bener gitu, ganti baju segala macam, keluar tiba-tiba tuh ada perahu karet jemput di rumah kami. Ayo semuanya pada ikut yuk gitu. Siapa yang ada di rumah ini semua masuk gitu kan. Jadi ya belum sempat ngambilin barang segala macam gitu, belum sempat noto-noto barang apa yang dibawa gitu. Cuman hanya pegang handphone dan udah nyomot handphone, masukin tas kecil secomotnya gitu karena kan semua juga basah. Akhirnya naik ke perahu karet. Terus tanya sama bapaknya yang perahu karet, ini mau kemana?
Terus saya balik nanya, Bapak mau kemana gitu kan. Jadi kayak nggak ngerti karena waktu itu kan tante sama jadi sama Joy aja karena Om David lagi keluar lihat kondisi sekeliling gitu kan. Terus ya udah akhirnya diturunkan satu tempat tidak jauh dari rumah, terus dijemput lagi sama mobil di drop di pom bensin gitu. Terus sampai sana bingung kan saya, ini gimana nih, abis ini mau gimana. Terus Om Davidnya telepon gitu kan, nanti pokoknya ada orang dari kantor telepon kamu, jemput kamu, antar kamu ke hotel. Hotel mana nggak tahu, masih gimana nggak tahu. Udah nurut aja. Ya, itu sebelum disebut perahu karet itu anak pada kelaparan gitu kan nggak sempat masak gitu. Terus tetangga itu nawarin, udah makan belum? Belum sempat makan karena kan kompor nggak bisa dipakai lagi. Mau pakai listrik, mau masak pakai rice cooker udah nggak mungkin lagi. Dan itu ada ya apa ya kayak ada aja pertolongan Tuhan itu. Tuhan kasih makan kita itu sarapan tetangga yang masih bisa masak karena rumahnya lebih tinggi dari rumah saya gitu kan. Dan itu sampai di pom bensin tuh kayak anak hilang, cekeran nggak pakai sendal, cuman bawa pegang handphone doang, kehujanan, terus tunggu orang kantor telepon gitu kan, terus dijemput. Udah sampai ke hotel, sampai di hotel ditanya, Bu ada KTP, KTP Pak, saya nggak bawa apapun gitu kan. Ya udah gimana nih, akhirnya tolongin juga sama orang kantor gitu kan. Habis itu udah selesai beres-beres pesan kamar segala macem, Tuhan kirim lagi ada temen yang rumahnya nggak jauh dari hotel tempat kami tuh telepon gitu, terus sampai hotel belum gitu kan, ini ada makanan kirim ke hotel, akhirnya kita dapat makan siang dari temen itu ya kayak apa ya, apapun kayak Tuhan sediain gitu loh. Habis ini kayak Tuhan tuh kasih petunjuk, habis ini, habis ini. Jadi kayak ada step by step yang Tuhan tuh tunjukkan gitu. Nah, habis itu karena itu waktu itu kan memang tanggal 6 sampai tanggal 7 kan memang ada gerakan dari pemerintah ya, memang di rumah saja, nggak boleh kemana-mana. Dan semua toko-toko, warung makan kan tutup semua. Jadi ya itu, puji Tuhan ada banyak orang-orang yang Tuhan pakai untuk tolong kami gitu ya. Malamnya tuh juga ada lagi yang tiba-tiba datang ke hotel, bawain teman-teman banyak gitu, beberapa teman gitu, bawain makanan plus botol-botol minuman cukup banyak buat kami gitu kan. Apa ya, itu hari pertama aja sudah, wow, Tuhan tuh kalau kasih pertolongan tuh apa ya, nggak setengah-setengah. Jadi kayak kita tuh nggak pernah kekurangan. Jadi apa ya, kita tuh tetap ngomong sama Tuhan, Tuhan habis ini piye, habis ini gimana. Tuhan tuh selalu kasih jawaban dan Tuhan tuh tolong gitu loh. Nah, itu hari pertamanya. Hari keduanya pagi-pagi, itu malamnya udah ada yang WA saya. Cik, besok aku kirimin makanan ya, gitu. Padahal tuh rumahnya jauh banget dari tempat kami nginap dari hotel. Dan bener, besoknya itu pagi-pagi udah ada orang suruhan dari teman saya itu kirim makanan dan itu cukup sampai seharian itu hari Minggu itu. Dan bahkan ada temen youth, mungkin kalian semua juga tahu, sampai ada yang masakin nasi, kirimin peralatan makan, bawain snack makanan yang dia punya di rumah. Padahal dia sendiri mungkin juga butuh, tapi dia share ke kami gitu loh. Itu wow itu. Sampai itu tuh bikin terharu banget gitu ya. Nah ini baru muncul tuh yang kasih tadi yang masakin nasi tuh, yang kirim makanan. Senyum-senyum dia mungkin ngerasa ya. Halo, apa kabar? Terus, nah habis itu ada aja juga yang kepikiran, Cik anjingmu piye? Kan ada yang tahu bahwa kita tuh punya anjing gitu kan. Sampai ada yang mikirin anjingmu piye gitu. Sampai saya dikasih nomor kontak yang Dog Rescuer Semarang gitu kan, yang bisa bantu nyelamatin anjing kami di rumah. Jadi kayak Tuhan tuh siapin per detil tuh apa ya, Tuhan tuh perhatiin sampai bukan cuma hal-hal yang besar tapi juga sampai hal-hal yang kecil sekalipun tuh Tuhan tuh peduli gitu, Tuhan tuh ngerti dan Tuhan tuh apa ya, tolong gitu. Nah itu. Nah, habis itu waktu kami ngecek rumah itu hari Minggu itu kan kami berangkatnya
naik Grab gitu ya, tapi nggak bisa sampai masuk ke dalam blok kami karena kan masih cukup dalam. Nah, pas kami turun dari Grab, kami berhenti di depan gitu yang masih yang air enggak kebanjiran. Sampai sana, waktu kami mau jalan kaki ke arah rumah, ada temen yang tiba-tiba nyamperin, mau kemana? Mau ngecek rumah ya? Udah yuk bareng aja gitu. Nah itu juga bikin, hah, ada aja ya yang Tuhan kirimkan ya, siapa aja gitu Tuhan kirimkan. Itu mau ke rumah aja ada yang Tuhan kirimkan. Tuhan yang ada temen yang anterin pulang gitu kan. Terus waktu mau balik juga kan itu masih dalam ya. Jadi kalau di luar rumah tuh kalau saya nggak jinjit itu mungkin udah lebih dari pinggang saya gitu kan. Di luar rumahnya. Itu benar-benar yang kita tuh keceh dan tuh lihat apa arah ke dalam rumah arah ke blok itu tuh kayak lihat banyak sampah gitu sama bangkai beberapa binatang gitu kan. Itu kan jijik banget gitu kan. Nah, itu pulang mau balik ke hotel lagi, ada perahu karet yang nyamperin. Ikut aja yuk daripada jalan kaki. Wah, puji Tuhan juga gitu kan. Ada pertolongan lagi nih gitu. Nah, terus uh, sampai di depan kita mau pulang hotel cari Grab gitu susah kan karena ada yang apa berkali-kali nggak bisa dihubungin. Terus begitu saat dapat Grab itu harganya bisa sampai 5 kali lipat di hari normal gitu kan. Ini apa-apaan ini sampai segini mahalnya gitu. Padahal kan sebenarnya nggak terlalu jauh banget gitu kan. Tapi sampai semahal ini ya mungkin karena kondisi juga itu ya. Nah itu juga ada lagi pertolongan Tuhan itu loh. Tiba-tiba tuh ada temen datang dari arah rumah kami itu mau arah kayak jalan raya nanyain, Riz kamu mau kemana gitu? Aku mau balik hotel. Yaudah yuk bareng aku aja. Loh rumahmu mana? Rumahku di sini gitu kan, deket hotel gitu. Loh kau sampai ke sini ngapain? Iseng aja gitu loh. Ini kok ada orang iseng gitu ya? Padahal mungkin yang lainnya malas keluar gitu kan, malas keluar karena kan hujan dan di mana-mana banjir. Ini kok ada orang iseng yang sengaja kayak ke tempat banjir, kayak Tuhan utus untuk jemput kami tuh nganterin pulang ke hotel gitu tuh ada aja itu tuh bikin saya tuh heran banget sama Tuhan gitu loh. Nah itu tuh jadi uh, ini banyak sekali pengalaman-pengalaman yang buat saya itu wow banget gitu ya. Jadi buat saya itu kalau di dalam Tuhan itu nggak ada sesuatu yang kebetulan. Saya percaya ya apapun yang terjadi dalam dunia ini yang terjadi dalam hidup kita itu nggak pernah ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Itu saya percaya banget. Makanya sampai berkali-kali itu kayak bukan kebetulan. Ada aja yang Tuhan kirim, ada aja yang nolongin gitu kan. Siapapun itu, entah jemaat, entah saudara sepupu bahkan itu tuh ada aja yang nolong kami gitu loh. Nah, waktu itu saya diingetin tentang ada ayat yang terlintas di otak saya gitu jadi tentang Nabi Elia kalau tidak salah ya. Waktu itu kan Tuhan mengutus burung gagak untuk memberi makan Nabi Elia. Itu kalau nggak salah di 1 Raja-Raja 1 ayat 6, 1 sampai 6. Ya itu jadi melalui pengalaman banjir ini yang Tuhan izinkan kami alami ini dan beberapa teman-teman yang alami Tuhan apa ya ngajarin banyak kepada saya pribadi ya. Jadi yang pertama itu kalau disimpulkan dari kesaksian saya ini ketika masalah datang pertama itu cari benar dulu, respon kita benar, cari Tuhan dulu, maka datang pertolongan Tuhan. Itu yang pertama yang saya dapetin. Yang kedua tadi, tidak ada yang kebetulan dalam Tuhan. Tuhan itu pasti campur tangan dalam segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan setiap kita. Ya, dan Tuhan bisa bekerja menolong kita itu lewat apapun, lewat siapapun. Ya. Dan tadi bahkan Tuhan bisa utus burung gagak itu pun untuk memberi makan Nabi Elia. Jadi jangan pernah membatasi kuasa Tuhan.
Tuhan bisa pakai segala macam cara, Tuhan bisa pakai segala apapun dengan cara apapun dan tidak pernah terpikirkan oleh kita. Ya itu tuh ya syukurlah, tuh syukur kalau kita tuh punya Tuhan yang besar gitu loh. Jadi apapun dalam segala masalah, jangan cari manusia, jangan cari apapun, jangan panik, tapi tenang dulu, tanya sama Tuhan, tanya sama Roh Kudus. Aku harus piye? Aku harus gimana Tuhan? Nanti percaya Tuhan tuh akan kasih petunjuk itu step by step. Kita lakukan dulu step by step, gitu ya. Dan apa yang Tuhan kerjakan itu, pertolongan Tuhan tuh tidak pernah sekalipun terlambat. Semua itu apa ya, tepat pada waktunya. Jadi kalau saya berdasarkan kesaksian saya itu, jadi nggak pernah ada yang terlambat. Jadi Tuhan tuh kayak tak 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 habis ini gitu loh. Jadi semua itu tepat pada waktunya. Dan yang ketiga, saya sampai selama ini kan saya ikut beberapa waktu lalu kan Teens ada kegerakan bagi nasi bungkus gitu kan. Selama ini kan kami yang ikut join untuk bagi nasi bungkus. Tapi kali ini kami yang dapat nasi bungkus dari teman-teman yang peduli gitu kan. Jadi ketika kita dipercayakan sama Tuhan harta duniawi, ya kita harus itu jadi berkat bagi sesama kita. Apa yang kita punya, apa yang kita bisa lakukan, yuk kita lakukan gitu loh. Love is action, bukan cuma ngomong aku mengasihimu, aku peduli padamu, tapi nggak peduli, nggak berbuat apapun, itu percuma gitu. Jadi hari ini hari kasih sayang gitu ya, kita mau saling mengingatkan aja bahwa kalau kita mengasihi sesama kita ya kita bertindak, kita do something gitu ya, nggak cuman apa ya pasif, jangan kita berbentuk aktif, bergerak, apa yang kita punya, apa yang kita bisa lakukan, yuk kita lakukan, yuk kita berbagi gitu. Karena tadi dibilang di ayat yang pertama tadi saling tolong-tolongan gitu kan ya. Nah itu yang keempat, yang terakhir, apa yang saya dapatkan itu ucapkan berkat bagi setiap mereka, bagi setiap teman-teman yang sudah memberkati kita dengan caranya mereka nolong kita. Ucapkan berkat buat mereka. Biar Tuhan yang akan membalas segala kebaikan mereka, Tuhan yang akan menggantikan segala apa yang mereka sudah berikan kepada kita gitu ya. Yaitu. Jadi ya ada 4 hal ini yang Tuhan ajarkan ke saya dari bencana banjir ini. Supaya kita tidak hidup untuk diri sendiri, supaya kita belajar untuk peduli sama orang lain, dan kita bisa saat kita tuh lemah, Tuhan tuh sempurna, Tuhan tuh kasih Tuhan tuh besar banget buat kita gitu ya. Jadi bersyukur kalau kita semua tuh punya Tuhan Allah yang besar, Tuhan Yesus yang peduli sama kita. Hidup ini singkat banget ya, jadi yuk sama-sama isi hidup kita masing-masing itu dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang bisa menjadi berkat buat siapapun sekeliling kita, siapapun yang Tuhan gerakkan itu, yuk itu sama-sama kita mengasihi dan paling tolong menolong itu ya. Bahkan yang kemarin itu waktu Selasa kita kan nggak mungkin selamanya tinggal di hotel gitu kan, mikirnya nih kalau setiap hari tinggal di hotel terus dan kita belum bisa balik rumah gimana, ini kan ongkosnya boros juga gitu kan. Waktu saya berdoa, Tuhan ini gimana Tuhan, habis ini kita mesti ngungsi kemana lagi karena nggak mungkin tinggal di hotel terus. Dan saya berdoa Tuhan kalau boleh dapat tempat kami sementara yang dekat sama rumah supaya kita tuh bisa bolak-balik rumah deket, enggak jauh-jauh, transportasinya juga susah gitu kan. Dan nggak lama tuh Tuhan langsung kabulkan. Jadi waktu itu memang ada beberapa teman-teman yang nawarin apartemennya, nawarin rumahnya, tapi ada beberapa pertimbangan juga karena tadi kan ada yang jauh, ada yang mungkin kami belum bisa ready segala macam untuk perabotnya, harus beli lagi. Dan terakhir itu ada yang minjemin tempat tinggalnya itu, dan kami tinggal masuk ke dalam rumahnya. Semua udah ready semuanya. Sampai kasurnya dan spraynya pun disediakan sama orang yang Tuhan pakai menampung kami sementara ini. Jadi sampai saya tuh apa ya, terharu banget. Aku tuh bersyukur banget gitu loh punya Tuhan gitu loh. Tuhan tuh baik banget sama aku.
Tuhan tuh nggak pernah hitung-hitungan sama aku. Masa aku yang mau hitung-hitungan sama Tuhan toh gitu loh. Jadi kita belajar dari hal-hal ini ya. Kita jangan pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Ah, Tuhan sudah berikan segala-galanya buat kita. Jadi ya tadi saya mau ajak teman-teman semuanya aktiflah dan action lah gitu, ekspresikan kasihmu kepada sesama kita. Ya itu sih yang saya mau sharekan hari ini. Saya mau terima kasih buat Tuhan Yesus yang pertama kali. Yang kedua, terima kasih buat teman-teman teens, baik itu doa-doanya, kepeduliannya, perhatiannya, juga kasihnya yang nyata, yang dibuktikan secara ya tindakan. Terima kasih buat semuanya yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu karena saking banyaknya orang-orang yang peduli dengan saya, dengan kami, dengan keluarga kami gitu ya. Terima kasih buat segala sesuatu yang sudah diberikan. Ya kita nanti kami minta tolong nanti doakan juga teman-teman yang masih mungkin ya apa ya masih harus beberes rumahnya, doakan aja buat ya situasi sekarang ini cuaca mungkin supaya mendukung gitu ya. Ya itu sih yang saya sharekan sore hari ini kiranya dapat jadi berkat buat teman-teman semua, jadi kesaksian buat teman-teman semua dan ya jadi berkat buat kita semuanya. Gitu. Balik ke Fani. Makasih Tante buat firman-nya. Mungkin kalau mau ada yang request prayer, ada yang mau didoain keluarganya biar sehat atau apa, komen bawah. Mungkin Tante tadi mau didoain yang beres-beres. Tante, mungkin Fani doain itu aja kesehatan. Kesehatan buat setiap kita aja. Kesehatan buat ya buat teman-teman global aja, nggak cuma Tante. Supaya tetap semangat, bersih-bersih rumah, dan segera beres urusannya. Itu Fani. Gak ada yang masuk ke lagi ya, request prayer-nya ya. Udah, Fani yang doa ya. Ya, mari teman-teman semua kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu dan sharing dari Tante Lisa yang Kau berikan kepada kami hari ini. Saat ini Tuhan kami mau mendoakan bagi semua teman-teman kami yang mungkin saat ini sedang terdampak banjir. Tuhan berkati agar mereka diberi kesehatan selalu dan diberi semangat saat mereka kembali dan membereskan rumah. Tuhan tolong berkati juga cuaca supaya bisa segera membaik. Dan Tuhan, kami bersyukur juga atas semua kebaikan yang telah Tuhan berikan kepada kami dan semua pertolongan yang Tuhan berikan kepada kami selalu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Oh, doain juga untuk acara spesial minggu depan. Fani lagi yang doa. Ayo Fan, doa. Spesial minggu depan itu acara Valentine's sama Chinese New Year sama pembicara luar, Koyogi, minggu depan. Fani pengumuman sekalian ya. Teman-teman mungkin ada yang belum tahu. Pengumuman untuk minggu depan bakal ada ibadah spesial Sinja sekaligus Valentine. Jadi jangan lupa buat teman-teman buat minggu depan join ibadah. Minggu depan kita bakal adain Zoom dan bakal ada tamu spesial dari luar. Kalian kita doa penutup kan? Oh, saya pantau aja. Oke, yuk. Semua doa ya. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini Tuhan. Biar apa yang sudah kami sampaikan ini boleh menjadi berkat bagi teman-teman semua yang join sore hari ini Tuhan. Dan biarlah kami semua boleh belajar memahami dan mengenali kasih-Mu lebih lagi Tuhan yang begitu besar atas setiap kami Tuhan.
supaya kami tidak khawatir akan masa depan kami tidak perlu khawatir akan kehidupan kami, karena ada Engkau yang selalu menjamin masa depan kami Tuhan, karena ada Engkau yang selalu menyertai kami Tuhan. Engkau adalah gembala kami yang selalu menuntun kami, menyertai langkah-langkah kami, yang selalu memberi kami petunjuk apapun yang harus kami kerjakan dalam kehidupan kami Tuhan. Bersyukur buat setiap hal yang boleh kami alami, baik itu suka maupun duka Tuhan, karena kami percaya bahwa Tuhan akan selalu bersama dengan kami, menyertai kami, dan Engkau mendewasakan kami dengan segala masalah yang kami boleh hadapi Tuhan, supaya melalui masalah-masalah yang ada pada kami Tuhan, itu membuat kami semakin bergantung padamu sepenuhnya, membuat kami semakin nempel sama Engkau Tuhan, membuat kami semakin mempercayakan hidup kami hanya kepadamu saja Tuhan. Dan biarlah kami boleh semakin hari semakin menyenangkan hatimu, bertumbuh di dalam Engkau Tuhan, dan taat di dalam melakukan setiap firman-Mu dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Terima kasih buat Fani, terima kasih buat teman-teman yang sudah join, terima kasih buat kami semua Tuhan. Ya Tuhan mencurahkan berkat-Mu atas setiap kami dimanapun kami ada. Kami ada dalam pelindungan-Mu Tuhan, kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan yang memberikan kami kekuatan, kami ada dalam rencana-Mu Tuhan, kami ada di dalam kehendak dan kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Berkati teman-teman kami yang belajar online Tuhan, Tuhan yang terus memberikan semangat buat mereka, tidak pernah letih dalam mereka terus berjuang sekolah online Tuhan, juga teman-teman yang bekerja, Tuhan yang akan terus menolong setiap kami semua Tuhan yang bekerja, supaya boleh bekerja dengan giat, dengan rajin, dan kami menyerahkan, kami mempercayakan semua dalam tangan-Mu Tuhan, apapun yang kami kerjakan Tuhan, kami kerjakan di dalam nama Tuhan Yesus, dan Engkau yang membuat kami semua berhasil Tuhan. Terima kasih Bapak, ucap syukur Tuhan, haleluya, amin. Happy Chinese New Year, Kyonghi, Kyonghi, Kyonghi. Dan apa Pan? Valentine Day. Happy Father's Day semuanya. Bye. See you next week. See you next week. Bisa.